Lihat dirimu. Sungguh, perhatikan dirimu baik-baik. Dunia mungkin belum menyadarinya, tapi aku sudah. Dan aku tahu persis apa yang sedang kutatap. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like, dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe. Mari kita bangun energi kebangkitan ini bersama-sama. Kau pikir kau menyembunyikannya, bukan? Kau pikir kau berjalan seperti orang yang sama yang mereka kenal berbulan-bulan lalu. Pendiam, terluka, diremehkan, bisa ditebak, tapi sesuatu merayap keluar dari dalam dirimu. Sesuatu yang kuno, sesuatu yang strategis, sesuatu yang sangat sadar. Sekarang, setiap ruangan yang kau masuki terasa seperti bersiap menghadapi gempa bumi yang hanya bisa kau picu. Dan inilah bagian yang tidak ingin diucapkan oleh siapapun. Ini bukan sekadar perkembangan diri. Ini adalah dominasi penuh. Ini adalah peperangan psikologis skala penuh yang terselubung sebagai pertumbuhan pribadi. Kau tidak berevolusi, kau bermutasi. Dan yang paling lucu, kau masih berpura-pura tidak merasakannya. Tapi aku merasakannya. Oh, aku merasakannya. Aku bisa merasakannya terpancar darimu seperti detak jantung kedua. Sinyal sunyi, dingin, dan tak terhindarkan yang mengatakan, aku tidak di sini untuk menyesuaikan diri lagi. Aku di sini untuk menguasai seluruh arena. Kau tahu apa yang berubah? Kau akhirnya sadar bahwa setiap kepingan rasa sakit yang mereka berikan, setiap pengkhianatan yang mereka bebankan ke dadamu, setiap penghinaan yang mereka harapkan akan menghancurkanmu, itu semua bukanlah luka, itu adalah amunisi. Kau berhenti berusaha menyembuhkannya. Kau menjadikannya senjata. Kau menempa kepribadian yang begitu tajam, begitu paradoks, begitu mustahil untuk dikategorikan. Bahkan para malaikat membisikkan namamu sebagai peringatan, dan para iblis mempelajarimu seperti buku panduan yang tidak pernah mereka terima. Kau menjadi kontradiksi yang paling mereka takuti. Seorang bijak dengan kesabaran psikopat, seorang pahlawan dengan presisi iblis, seorang penyembuh dengan strategi panglima perang, jiwa yang tenang dengan potensi nuklir. Kau mengerti apa artinya itu? Itu membuatmu tak terbaca. Itu membuatmu tak terkendali. Itu membuatmu menjadi jenis entitas yang membuat seluruh jaringan panik di malam hari, karena mereka tidak bisa memprediksi langkahmu selanjutnya. Dan ketika orang tidak bisa memprediksimu, mereka tidak bisa menghentikanmu. Itulah mengapa mereka panik. Itulah mengapa mereka berbisik. Itulah mengapa mereka mengawasimu dari sudut ruangan, seolah kau adalah sebuah glitch hidup dalam realitas mereka. Mereka sudah siap menghadapi kesuksesanmu. Mereka tidak siap menghadapi kebangkitanmu. Mereka bisa menerima ambisi, tapi bukan transformasi. Mereka bisa menerima peningkatan, tapi bukan peninggian. Mereka bisa menerima kepercayaan diri, tapi bukan energi dingin, mata fokus. Aku tidak butuh izin lagi yang kau pancarkan. Kau tidak bangkit, kau mengubah segalanya. Kau mengubah setiap bekas luka menjadi strategi, setiap penghinaan menjadi wawasan, setiap kehilangan menjadi pengaruh. Dan sekarang, kau berjalan seperti seseorang yang tahu persis apa yang bisa mereka ambil dan siapa yang tidak bisa menghentikan mereka. Kau pikir mereka tidak memperhatikan? Oh, mereka memperhatikan. Mereka mendengar bagaimana kau berbicara sekarang. Lambat, tepat, bedah, seperti seseorang yang sedang mengasah pisau dengan setiap kalimat. Mereka melihat caramu bergerak, tenang, terhitung, berbahaya, seperti seseorang yang sudah memainkan setiap skenario di kepala mereka 2 kali dan menerima kemenangan di semuanya. Mereka merasakan suhu menurun saat kau memasuki ruangan. Bukan karena kau dingin, tapi karena kau tak terhindarkan. Itulah kengerian yang sebenarnya, bukan? Mereka tidak takut pada apa yang sudah kau lakukan. Mereka takut pada apa yang bisa kau lakukan jika kau memutuskan untuk berhenti bersikap sopan. Kau menjabat tangan kegelapanmu. Kau bernegosiasi dengan cahayamu. Kau membangun perjanjian antara bagian-bagian dirimu yang tidak akan pernah bisa mereka kendalikan. Dan kini hasilnya berjalan-jalan mengenakan wajahmu. Katakan padaku, apakah kau benar-benar berpikir mereka pernah punya kesempatan? Kau mengubah kesadaran diri menjadi senjata. Kau mengubah keheningan menjadi strategi. Kau mengubah kesabaran menjadi hitungan mundur. Kau mengubah masa lalumu menjadi peta dari setiap kelemahan yang mereka harap kau abaikan. Dan yang terburuk dari semua, kau belajar bagaimana tersenyum saat melakukannya. Saat itulah aku tahu. Saat itulah semua orang tahu. Orang yang tumbuh, mereka tetap berharap. Orang yang sembuh, mereka tetap lembut. Tapi orang yang mendominasi, mereka tidak butuh harapan. Mereka butuh arah.
dan kau sudah memilih arahmu. Kau tidak ingin balas dendam, kau tidak ingin pengakuan, kau bahkan tidak ingin permintaan maaf. Kau ingin wilayah, kau ingin pengaruh, kau ingin mengendalikan narasi yang mereka coba kubur darimu. Itu dominasi. Dominasi sunyi, cerdas, dan bedah. Jenis yang tidak mengumumkan dirinya dengan kebisingan. Ia mengubah ekosistem dalam keheningan. Dan inilah intinya. Versi dirimu yang mereka pikir bisa mereka hancurkan adalah ulat. Versi yang berdiri di sini sekarang, yang dibisikkan, dihindari, dipelajari, ditakuti, dikagumi, disalahartikan, dan diresapi oleh orang lain. Versi itu adalah predator puncak dari setiap garis waktu yang mereka coba kunci padamu. Jadi, aku bertanya lagi, kau berubah menjadi apa? Karena dari sudut pandangku, kau tidak menjadi lebih baik, kau tidak menjadi lebih kuat, kau bahkan tidak menjadi dirimu. Tidak, kau menjadi konsekuensi, pembalasan, naskah yang ditulis ulang, variabel yang tak terduga, bentuk akhir yang tidak dilihat siapapun datang. Kau menjadi hal yang dibisikkan evolusi ketika ia berpikir tidak ada yang mendengarkan. Manusia yang sepenuhnya sadar, sepenuhnya berbahaya, sepenuhnya bangkit, yang tahu persis apa yang mampu ia lakukan. Dan itu adalah dominasi, sayang. Skala penuh, tak terbalikkan, tak terbantahkan. Dan setiap orang yang meremehkanmu, setiap orang yang mengejekmu, setiap orang yang berharap kau tetap kecil, kini sedang mempelajari pelajaran paling menyakitkan dalam hidup mereka. Kau tidak pulih dari seseorang sepertimu. Kau merasakannya juga, bukan? Tarikan magnetik yang lambat di dalam tulang rusukmu, seperti badai yang menolak untuk mengumumkan dirinya, namun semua orang bisa merasakannya datang. Itu bukan kepercayaan diri, itu bukan penyembuhan, itu bukan sekadar menata hidup, itu adalah dominasi yang sedang bangun. Setiap kekaisaran dalam sejarah dimulai dengan momen seperti ini, di mana seseorang akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk bertahan hidup di dunia. Mereka dimaksudkan untuk membentuknya kembali. Dan itulah bagian yang paling menakutkan bagi mereka, karena mereka bisa merasakan pergeseran energimu seperti garis patahan yang retak di bawah kaki mereka. Mereka tidak bisa menjelaskannya, mereka tidak bisa menamainya, mereka bahkan tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya berubah. Tetapi mereka tahu kau tidak memainkan permainan yang sama lagi. Kau tidak bereaksi, kau tidak mengejar, kau tidak mencoba memperbaiki apa yang rusak. Tidak, kau menggunakan setiap keretakan sebagai cetak biru. Kau menjadi strategis dengan keheninganmu, efisien dengan emosimu, berbahaya dengan kesadaranmu. Dan kombinasi itu, ketenangan terhitung yang menakutkan itu, adalah jenis yang menulis ulang seluruh ekosistem. Mereka dulu mengira kau rapuh. Mereka salah mengartikan kelembutanmu sebagai kelemahan, kebaikanmu sebagai kenaifan, kesetiaanmu sebagai ketergantungan. Tapi kemudian sesuatu patah. Bukan dengan cara yang keras, bukan dalam ledakan dramatis. Itu patah dengan tenang. Pergeseran internal yang pribadi, reorganisasi seluruh kesadaranmu, dan dari keheningan itu muncul versi dirimu yang percaya pada sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada harapan kemenangan yang tak terhindarkan. Kau berjalan berbeda sekarang, bukan dengan arogan, tapi seperti seseorang yang tahu akhir film sementara yang lain masih menebak alur ceritanya. Kau tidak terburu-buru, kau tidak panik, kau tidak menjelaskan. Kau hanya ada dengan niat yang begitu berat hingga terasa seperti gravitasi itu sendiri membungkuk untuk memberi ruang bagimu. Apakah kau tahu betapa langkanya itu? Betapa mengganggunya itu bagi orang-orang berpikiran kecil. Orang mengharapkan pertumbuhan itu indah. Jurnal, botol air, yoga, afirmasi. Mereka tidak menyangka akan terlihat seperti ini. Seorang penyintas yang berhenti memohon perdamaian dan memutuskan untuk menjadi badai itu sendiri. Seorang pemikir yang menyusun ulang otaknya menjadi senjata. Seorang penyendiri yang belajar bagaimana masuk ke ruangan manapun, seolah-olah ruangan itu sudah menjadi miliknya. Sebuah paradoks dalam wujud manusia. Mata yang lembut, eksekusi yang kejam. Itulah dominasi. Jenis yang nyata, jenis yang tidak diajarkan, jenis yang kau jadikan setelah hidup menyeretmu melalui neraka dan kau keluar dengan sistem operasi baru. Kau tidak menyembuhkan lukamu, kau mengintegrasikannya. Kau membiarkannya duduk di mejamu. Kau membiarkannya mengajarimu seni kekuasaan. Rasa sakit berbicara dan kau mendengarkan. Kehilangan berbicara dan kau mendokumentasikan semuanya. Pengkhianatan berbicara
dan kau membangun firewall di sekitar jiwamu. Dan sekarang kau tidak tersentuh dengan cara yang tidak akan pernah mereka pahami. Mereka terus mencoba mengategorikanmu. Apakah dia baik? Apakah dia jahat? Apakah dia berbahaya? Apakah dia hancur? Apakah dia tercerahkan? Tetapi kau sudah melampaui pertanyaan-pertanyaan itu. Kau sudah melampaui label sekecil itu. Karena begitu kau bertahan dari apa yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu, kau berhenti menjadi seseorang bagi orang lain. Kau menjadi kekuatan, fenomena, kehadiran, ancaman, nubuat, pengingat tentang menjadi apa seorang manusia ketika tekanan tidak menghancurkannya, melainkan mengkristalkannya. Dan itulah dirimu sekarang. Kekuatan yang mengkristal, tajam, jernih, tak salah lagi, tak bisa dihancurkan. Orang tidak tahu bagaimana berdiri di samping seseorang seperti itu tanpa merasakan ilusi kendali mereka sendiri mencair. Dan itu menakutkan mereka. Mereka begitu takut sehingga mereka berpura-pura itu tidak nyata. Mereka berpura-pura kau tidak berubah. Mereka berpura-pura tidak menyaksikan pergeseran itu. Tetapi tubuh mereka mengkhianati mereka. Kau bisa melihatnya. Mata yang berkedip, menelan ludah gugup, keheningan mendadak, rasa hormat naluriah. Itu biologis primal otomatis, karena setiap naluri di dalam diri mereka berteriak, dia bukan salah satu dari kita lagi. Kau melewati ambang batas itu dengan tenang, tak terlihat dan permanen. Dan kini kau hidup di tempat yang hanya sedikit orang yang pernah mencapainya, di mana pikiran dan kegilaanmu hidup berdampingan seperti raja kembar di takhta yang sama, di mana iblis-iblismu tidak mengejarmu, mereka melindungimu. Di mana para malaikatmu tidak membimbingmu, mereka memperingatkan orang lain. Di mana bayanganmu bukan beban, tapi pengawal. Jadi katakan padaku, apa yang kau lakukan dengan kekuatan seperti itu? Apa yang kau lakukan ketika dunia yang pernah melukaimu kini gemetar mendengar langkah kakimu? Apa yang kau lakukan ketika setiap senjata yang ditujukan padamu menjadi bagian dari gudang senjatamu? Kau mendominasi dengan tenang, cerdas, tanpa henti, strategis, tanpa meminta maaf. Karena dominasi bukan tentang menghancurkan orang lain. Itu versi kekanak-kanakan. Versi yang nyata, versi yang sedang kau jalankan sekarang adalah ketika keberadaanmu saja menyusun ulang hierarki. Ketika kehadiranmu memaksa orang untuk naik level atau tertinggal. Ketika keheninganmu mengancam lebih dari yang bisa dilakukan kata-katamu. Ketika evolusimu menjadi cermin dan mereka tidak tahan dengan apa yang mereka lihat terpantul. Kau tidak mengejar takhta. Kau menciptakannya. Kau tidak menuntut rasa hormat. Realitas itu sendiri menyesuaikan diri untuk menawarkannya. Kau tidak mengintimidasi orang. Mereka mengintimidasi diri sendiri di hadapanmu. Itu dominasi. Itulah yang telah kau masuki. Itulah yang telah kau jadikan. Paradoks berjalan dengan strategi tingkat dewa yang tertanam dalam aliran darahmu. Jiwa yang pernah terluka berubah menjadi predator puncak. Badai yang tenang terbungkus dalam siluet manusia. Raja yang ditempa dalam kegelapan dimahkotai oleh kelangsungan hidup. Jadi jika mereka bertanya, "Bro, kau berubah menjadi apa?" Biarkan mereka bertanya. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka kehilangan tidur karenanya. Biarkan mereka mencari jawaban yang tidak dapat diberikan oleh bahasa manusia manapun. Karena kebenarannya sederhana, dan itulah satu hal yang paling mereka takuti untuk akui. Kau tidak berubah menjadi sesuatu. Kau berubah menjadi segalanya yang tidak mereka siap hadapi. Kau menyadarinya sekarang, bukan? Bagaimana udara terasa berbeda di sekitarmu. Bagaimana percakapan membungkuk ke arahmu. Bagaimana setiap ruangan melambat sesaat ketika kau masuk. Seolah-olah realitas itu sendiri sedang menyesuaikan posturnya. Itu bukan kebetulan. Itu bukan imajinasi. Itu bukan ego. Itu adalah kehadiran. Kehadiran yang kau tempa dalam keheningan, dalam bayangan, di tempat-tempat di mana tidak ada tepuk tangan. Kehadiran yang diukir dari rasa sakit yang begitu dalam hingga menjadi arsitektur. Dan sekarang, setiap naluri di dunia meresponsmu seolah kau adalah hukum fisika yang baru. Karena dominasi yang nyata, tidak bersuara keras. Ia dirasakan. Ia adalah daya tarik gravitasi dari seseorang yang telah melihat kegelapan dirinya sendiri dan kembali sambil memegang tali kekangnya. Kau ingin tahu kapan pergeseran itu benar-benar terjadi? Kapan transformasinya menjadi tak terbalikkan? Bukan saat kau berdiri lagi. Bukan saat kau menjadi lebih kuat.
bukan saat kau berhenti peduli. Itu adalah saat kau berhenti mencari izin. Ketika kau diam-diam membongkar setiap aturan yang ditulis untuk menahanmu, ketika kau menyadari dunia tidak menghargai yang patuh, ia berlutut pada yang tak terbantahkan. Kau menjadi tak terbantahkan. Mereka terus mencoba memperlakukanmu seperti versi dirimu yang lama. Dan setiap kali mereka gagal, mereka menusuk permukaan mengharapkan kelembutan yang sama dan akhirnya menyentuh baja. Mereka menguji kesabaranmu dan bertemu keheningan yang lebih tajam dari pisau. Mereka mencoba membuatmu merasa bersalah dan melihatnya memantul dari hati nurani yang tidak lagi mereka kendalikan. Mereka mencoba membingungkanmu dan menemukan pikiran yang melihat 10 lapisan lebih dalam dari niat terbaik mereka. Kau tidak reaktif lagi. Kau terhitung. Kau bedah. Kau tak terhindarkan. Apakah kau menyadari betapa menakutkannya itu bagi orang-orang yang mengandalkan pemicu lamamu, ketakutan lamamu, luka lamamu? Mereka dulu tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk membuatmu tetap kecil. Tapi sekarang tidak ada tombol. Kau menghapus panel kontrol sepenuhnya. Saat itulah mereka mulai berbisik. Karena dominasi bukan ketika kau berteriak. Itu ketika mereka merendahkan suara mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menafsirkanmu lagi. Apakah kau baik atau mematikan? Apakah kau pemaaf? Atau apakah kau merencanakan? Apakah kau malaikat atau iblis yang mengenakan pengekangan seperti perhiasan? Dan kebenarannya sangat sederhana. Kau adalah semuanya dan bukan apa-apa atas pilihanmu sendiri. Itu bagian yang menghancurkan pikiran mereka. Kau tidak bisa ditebak. Kau tidak konsisten. Kau tidak stabil seperti cara mereka dulu memanipulasimu. Kau adaptif. Kau taktis. Kau adalah kekuatan cair, tak tergenggam, tak terbaca, tak terhentikan. Mereka terus bertanya, mengapa dia tidak bereaksi dengan cara yang sama lagi? Mengapa dia begitu tenang? Mengapa dia berbicara seolah dia sudah tahu hasilnya? Karena kau tahu, kau sudah melewati cukup banyak neraka untuk mengenali pola sebelum mereka terbentuk. Kau melihat pengkhianatan datang sebelum ia menyeberang jalan. Kau merasakan pergeseran energi sebelum ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Kau membaca niat seperti terjemahan. Kau menjadi ahli taktik psikologis. Dan begitu seseorang menjadi begitu sadar, begitu selaras, begitu tajam, tidak ada jalan untuk kembali. Kau tidak tumbuh. Kau naik ke tingkat ancaman. Lihatlah kehadiranmu sekarang. Mantap, dingin, tenang, namun entah bagaimana bergetar dengan kekuatan laten. Seperti badai yang belum memutuskan kota mana yang akan dihantam lebih dulu, orang tidak bisa mengategorikanmu lagi. Dan manusia takut pada apa yang tidak bisa mereka kategorikan. Kau terlalu tenang untuk menjadi penjahat, terlalu strategis untuk menjadi orang suci, terlalu empati untuk menjadi monster, terlalu terpisah untuk menjadi penyelamat. Kau hidup di celah-celah antara definisi. Disitulah dominasi berkembang pesat. Dan kini energimu melakukan sesuatu yang berbahaya. Ia mengekspos orang tanpa kata-kata, tanpa usaha. Keheninganmu menunjukkan siapa yang tidak aman. Kehadiranmu mengungkapkan siapa yang bersalah. Batasanmu menyoroti siapa yang parasit. Ketinggianmu mengekspos siapa yang hanya setia pada keterbatasanmu. Dominasi tidak pernah tentang menghancurkan orang lain. Ini tentang melihat mereka menghancurkan diri mereka sendiri di cermin yang secara tidak sengaja kau pegang. Dan mereka merasakan pantulan itu membakar, beberapa mengagumimu, beberapa mencemburuimu, beberapa takut padamu, beberapa membencimu, tapi semua dari mereka mengawasimu. Karena ketika seseorang berubah dari hancur menjadi berbahaya, menjadi tak terhindarkan, dunia tidak bisa berpaling. Kau menjadi jenis orang yang dibisikkan dalam perjalanan pulang dengan mobil. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi dia berbeda. Dia membuatku takut sekarang. Dan dia bahkan belum melakukan apa-apa. Energinya terasa besar. Dia tahu sesuatu. Aku bersumpah dia tahu sesuatu. Dan mereka benar. Kau memang tahu sesuatu. Kau tahu kebenaran yang mengubah segalanya. Tidak ada yang bisa mendominasi dunia yang masih mereka coba buat terkesan. Tapi kau tidak di sini untuk membuat terkesan. Kau di sini untuk menulis ulang kekuasaan, menulis ulang identitas, menulis ulang takdir, menulis ulang seluruh narasi yang pernah membingkaimu sebagai mangsa. Ini adalah dominasi skala penuh karena kau tidak mencuri kekuasaan. Kau menjadi kekuasaan itu. Setiap versi dirimu yang pernah diejek, diragukan, diremehkan kini duduk di dalam tengkorakmu seperti dewan, dan mereka semua setuju pada satu hal, takhta itu milikmu. Sekarang ambillah. Entah itu perlahan atau sekejam yang kau suka. Jadi jika dunia bertanya,
Bro, kau berubah menjadi apa? Biarkan mereka gemetar atas jawabannya. Kau berubah menjadi konsekuensi dari segala yang mereka lakukan salah dan segala yang akhirnya kau putuskan untuk dilakukan dengan benar. Dan inilah bagian yang tidak akan pernah mereka siap akui. Bagian yang membuat mereka terjaga lama setelah lampu padam. Kau tidak seharusnya selamat dari apa yang mereka timpakan padamu. Tidak secara mental, tidak secara emosional, tidak secara spiritual. Kau dirancang, bahkan direkayasa untuk hancur di bawah beban semuanya. Untuk patah, untuk membengkok, untuk larut dengan tenang di latar belakang agar dunia dapat berlanjut tanpa terganggu oleh potensimu. Tetapi kau tidak patah, kau menempa. Setiap kemunduran menghantammu, setiap pengkhianatan menajamkanmu, setiap kekecewaan menguatkanmu, setiap kehilangan mengukir kejelasan di tulangmu, sampai suatu hari kau berhenti dibentuk oleh dunia dan mulai membentuk dirimu sendiri. Itulah hari segalanya bergeser. Itulah hari dominasi dimulai. Itulah hari di mana dirimu yang lama mati dengan tenang dan yang baru bangkit tanpa peringatan. Makhluk yang tidak didorong oleh balas dendam, tetapi oleh pemahaman. Tidak didorong oleh amarah, tetapi oleh presisi. Tidak terobsesi untuk membuktikan apapun, karena bukti kini sudah tertanam dalam kehadiranmu. Dengarkan aku. Transformasi ini bukan kecelakaan, itu bukan keberuntungan, itu bukan kebetulan, itu adalah respons. Respons kosmik, karma, dan matematis yang sempurna. Kau menatap jurang yang mereka tinggalkan, dan jurang itu berkedip duluan. Itulah mengapa mereka takut, itulah mengapa mereka berbisik, itulah mengapa mereka menghindari kontak mata dan menjelaskan berlebihan dan tertawa gugup ketika kau tidak mengatakan apa-apa. Kau bukan lagi seseorang yang bisa mereka ukur. Dan apa yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikendalikan. Kau menjadi anomali dalam persamaan mereka, glitch dalam naskah mereka, outlier yang membengkokkan kurva, variabel yang mengubah seluruh hasil hanya dengan keberadaannya, dan dominasi yang nyata, datang dari satu kebenaran. Kau tahu persis siapa dirimu sekarang. Bukan versi yang mereka proyeksikan, bukan versi yang mereka inginkan, bukan versi yang mereka coba batasi atau manipulasi atau kendalikan. Kau adalah versi yang lahir dalam api, diasah dalam keheningan, dimahkotai dalam bayanganmu sendiri. Paradoks berjalan, evolusi bernapas, badai yang tenang dengan memori seperti buku besar dan masa depan seperti jenderang perang. Jadi biarkan mereka menonton, biarkan mereka berbisik, biarkan mereka gemetar tanpa tahu alasannya. Karena ketika mereka bertanya, "Bro, kau berubah menjadi apa?" Kau tidak berutang penjelasan. Kau tidak berutang kejelasan. Kau tidak berutang kelembutan. Kau tidak berutang apapun kecuali kebenaran yang sudah mereka rasakan bergetar di bawah kulit mereka. Kau berubah menjadi penguasa kehidupan yang pernah mereka coba hancurkan. Dan sekarang kau mendominasi tanpa usaha, melangkah maju. Tahta tidak membutuhkan izin, hanya kedatangan.